gekeken en misschien wel dacht van, was er 1 of 2 spelertjes, waren er 1 of 2 spelertjes die ik misschien... Ik vond Hato Beetje wel, dit laks, was hè? wel zijn beste wedstrijd tot nu toe op het toernooi. Hij tikte toch weer niveau aan die bij Ajax. Media asal Belanda tak habis pikir mengapa Miliano Jonathans tidak menerima panggilan timnas Belanda dan justru memilih Indonesia. Ya, keputusan tersebut menuai tanda tanya besar dari media-media Belanda. Padahal menurutnya, di Belanda, masa depan Miliano Jonathans akan lebih cerah dibandingkan ia bermain untuk Indonesia. Akan tetapi, karena kecintaannya pada negara leluhurnya, Miliano tetap kokoh dengan pendiriannya dan ia sudah sedikit lagi akan menjalani sumpah WNI. Sontak, media-media Belanda pun ikut memberikan komentarnya terhadap keputusan dari Miliano yang menolak panggilan dari timnas Belanda. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Even heel netjes. En ik ben even de boeken ingedoken en ik heb de opstelling van 2007 de finale er even bijgepakt. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Calon pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain bersama FC Utrecht di Eredivisie, yakni Miliano Jonathans, selangkah lagi akan ber-KTP Indonesia. Hal itu karena ia memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika memang ada darah keturunan dari negara tersebut. Dan pemain kidal tersebut bisa menjadi warga negara Indonesia karena ia mempunyai dari keturunan dari kakeknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keputusan dari Miliano ini jelas mengejutkan. Pasalnya, ia memilih menjadi warga negara Indonesia, sedangkan dia mendapat panggilan dari Timnas U21 Belanda. Namun karena tekadnya yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, Miliano tak menggubris panggilan dari Timnas Belanda U21 dan ia memilih merah putih. Dan sebentar lagi, ia pun akan segera melakukan sumpah WNI. Sontak karena keputusan dari Miliano itu, hal tersebut membuat media-media di Belanda bertanya-tanya mengapa Miliano Jonathans memilih Indonesia dan menolak mentah-mentah panggilan dari Timnas Belanda U21. Padahal menurut media Belanda tersebut, masa depan di Belanda akan lebih cerah dibandingkan ia bermain untuk Indonesia. Miliano Jonathans adalah pemain muda yang memiliki masa depan bagus. Dia memiliki kemampuan di atas rata-rata saat usianya masih sangat muda. Tapi, saya bertanya-tanya, mengapa dia lebih memilih Indonesia? Padahal dia mendapat panggilan dari Timnas U21 Belanda. Dan di sana saya rasa dia memiliki masa depan yang lebih cerah dibandingkan dia bermain di tim Indonesia. Tapi, kita harus menghargai itu. Dia memiliki keputusan dan pilihannya sendiri terkait masa depannya, kata media Belanda bernama voetbalpremier.nl. Menanggapi pernyataan dari media Belanda tersebut, Miliano Jonathans membenarkan bahwa proses menjadi warga negara Indonesia sudah mendekati tahap akhir. Ia membenarkan bahwa prosesnya berjalan sesuai rencana dan dirinya tinggal menunggu pengumuman resmi. Benar, semuanya memang terjadi, tapi saya belum bisa berkomentar banyak. Semoga akan ada kabar lebih lanjut segera, mungkin minggu depan. Jika saat ditanya mengapa pilih Indonesia, ya, karena saya mencintai Indonesia, negara kakek saya, ujar Miliano Jonathans. Dengan perkiraan proses yang akan tuntas pekan depan, Miliano Jonathans akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini serang Timnas Indonesia, memberikan alternatif baru, baik sebagai starter maupun sebagai pelapis yang kompetitif. Dengan kedatangan Miliano, persaingan di lini depan diharapkan semakin ketat, meningkatkan kualitas skuad dan memperkuat kedalaman tim, terutama menjelang turnamen besar dan fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lini depan skuad Garuda, dia akan bersaing dengan Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangoen atau Marcelino yang juga sering dipasang di sayap kanan oleh coach Patrick Kluivert. Di samping itu, dukungan untuk Jonathans juga mengalir dari masyarakat Belanda agar segera bergabung Indonesia. Ada sejumlah alasan yang membuat dukungan itu muncul, mulai dari persaingan sengit di Timnas Belanda yang membuatnya sulit masuk, hingga keputusan realistis untuk bergabung Indonesia di usianya yang masih terbilang sangat muda. Sangat logis karena dia akan sangat kesulitan menembus tim utama di Timnas Belanda, kata akun Instagram @martigen343.
Pilihan yang bagus dari anak itu, dia tidak benar-benar punya potensi untuk menjadi bagian pemain reguler di timnas Belanda. Dia sendiri tahu itu, bermain untuk Indonesia di mana Anda seperti dewa, amat menarik, kata netizen Belanda lainnya. Anak itu berusia 21 tahun dan dia memiliki masa depan yang cukup cemerlang. Saya rasa dia akan lebih mudah menembus tim utama dibandingkan di Belanda, ujar netizen Belanda yang lain. Di sisi berbeda, Miliano Jonathans mengungkapkan rasa sedihnya di depan media Belanda jelang memperkuat timnas Indonesia. Ya, pemain berusia 21 tahun ini merasakan kesedihan luar biasa usai Vitesse Arnhem terlibat masalah. Pasalnya, lisensi profesional Vitesse Arnhem dicabut oleh Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, sehingga tak bisa ikut berkompetisi. Vitesse dianggap gagal memenuhi persyaratan untuk mendapatkan lisensi profesional seperti anggaran transparan serta audit. Hal ini membuat Miliano Jonathans merasa sangat sedih karena Vitesse merupakan tim pertama sebelum pindah ke FC Utrecht pada musim lalu. Meski demikian, dia menyatakan bahwa saat ini fokus utamanya bermain dengan baik bersama FC Utrecht. Sungguh menyakitkan apa yang terjadi di Vitesse. Saya bermain di sana seumur hidup saya, kisahnya berat tentang bagaimana keadaan di sana. Tapi saya sekarang bermain untuk FC Utrecht dan saya fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang di sini, kata Miliano Jonathans. Di sisi yang lain, bek Persija Jakarta Jordi Amat mengaku senang kembali mendapat panggilan dan dipercaya membela timnas Indonesia. Dari 27 nama pemain timnas Indonesia yang diumumkan lewat media sosial resmi PSSI untuk laga FIFA Matchday, terdapat 2 pemain Persija Jakarta, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Sebagai salah satu pemain yang dipanggil membela timnas Indonesia, Jordi Amat pun mengaku sangat bangga dan terhormat. Meski bertajuk laga uji coba, tapi Jordi menatapnya sebagai laga yang serius karena menjadi tolok ukur kemampuan tim sebelum terbang ke Arab Saudi pada Oktober mendatang. Ya, tentu saya sangat senang. Seperti biasa, sebuah kehormatan untuk bergabung dengan tim nasional, berbagi ruang ganti lagi dengan Ridho dan banyak rekan setim lainnya. Jadi, ini bagus. Kami punya 2 tes besar pada September, jadi kami harus berlatih dan menjadi lebih baik. Senang bisa kembali ke timnas, kata Jordi Amat. Namun, satu hal yang disayangkan oleh Jordi dari pemanggilan ini adalah absennya sejumlah pilar inti, seperti Ole Romeni, Maarten Paes, dan Ivar Jenner. Ketiganya tengah dibekap cedera yang tak memungkinkan untuk merumput dalam waktu dekat. Ex-pemain Rayo Vallecano itu sangat paham cedera menjadi risiko tak terhindarkan bagi pesepak bola. Untuk itu, dia mendoakan agar semua rekan di timnas Indonesia bisa pulih secepatnya. Ya, ada beberapa pemain cedera. Itu sangat menyedihkan bagi kami. Saya tetap berkomunikasi dengan mereka, jadi mereka sedang dalam proses pemulihan. Saya doakan mereka bisa pulih secepatnya, tambah Jordi Amat. Ya, memang ya guys, hilangnya Paes dan Ole membuat timnas kita sedikit hilang kekuatan. Namun, semoga Coach Patrick bisa meracik strategi agar nantinya bisa memilih pemain yang juga bisa menggantikan posisi dari Paes dan juga Mang Ole. Apalagi sebentar lagi Miliano Jonathans dan juga Mauro Zylstra akan segera menjalani sumpah WNI dan tentunya sudah bisa bergabung bersama skuad Garuda Merah Putih. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.